Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Firman Tuhan hari ini kita akan membedah si Tesa. Mana si Tesanya? Ya, kita akan membedah Tesa. Kita buka kitab 1 Tesalonika 3. 1 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita baca saling bersaut-sautan. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya. Sudah? 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Kalau belum ketemu kitab Tesalonika, kita cari isi Tesa. Oke. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Perikopnya kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami, ayat pertama, kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membuka kami jalan kepadamu. Ayat 13 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari apa yang kita baca tadi, kita melihat bahwasannya ada sesuatu yang terjadi di jemaat Tesalonika. Dan di situ selalu dimulai dengan perkataan kami. Kami itu siapa? Itu adalah Paulus. Di situ kita melihat bagaimana ketika jemaat Tesalonika mengalami kesusahan, mengalami permasalahan di dalam kehidupan mereka, Paulus sebagai orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat Tesalonika, pada saat itu tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi dia mendengar apa yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka menghadapi kesusahan, bagaimana mereka menghadapi cobaan demi cobaan yang mungkin akan menggoyahkan imannya mereka. Dan sebagai orang yang merasa yang bertanggung jawab,
Ingat, sebagai orang yang merasa yang bertanggung jawab atas kehidupan jemaat di Tesalonika, Paulus merasa bahwasanya dia harus mengunjungi jemaat Tesalonika untuk melihat bagaimana kondisi mereka, apakah mereka tetap teguh di dalam imannya mereka atau mereka sudah goyah iman. Lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus sebagai pemberita firman, Paulus sebagai orang yang memberitakan firman kepada jemaat orang-orang yang ada di Tesalonika, dia bertanggung jawab meskipun tanpa diminta, dia merasa dia bertanggung jawab akan apa yang terjadi atas kehidupan jemaat Tesalonika. Dia bertanggung jawab supaya jemaat-jemaat di sana itu tetap teguh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dari apa yang disampaikan oleh Paulus, boleh buka powerpointnya. Apa disampaikan oleh Paulus, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Paulus itu kita bisa melihat seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang penginjil tidak akan melepaskan orang yang sudah mereka bina begitu saja. Mereka tidak akan berpangku tangan ketika jemaat-jemaat itu, orang-orang yang mereka layani sedang dalam keadaan susah. Berikutnya coba. Mereka tidak akan meninggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun Paulus tidak bisa datang seorang diri ke sana, ketika dia mendengar apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tesalonika, meskipun dia tidak langsung bergerak ke sana, meskipun dia tidak bisa hadir sendirian ke sana, tetapi dia meminta kepada Timotius untuk hadir di situ, untuk mengunjungi jemaat-jemaat yang sedang mengalami masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bukannya ingin membenarkan jika ada seorang hamba Tuhan, ketika ada jemaat yang sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan, dia tidak bisa hadir, tetapi dia merasa turut di dalam sepenanggungan dan dia mengirimkan seseorang untuk turut menguatkan, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Itu adalah suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang pelayan Tuhan. Tetapi jika tidak ada hamba Tuhan yang tidak melakukan itu, maka itu menjadi tanda tanya. Apakah benar dia adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar datang untuk melayani Tuhan? Di ayat 1 sampai yang ke-5, di situ Paulus menuliskan surat dengan hati yang penuh kerinduan. Ia tahu, seperti yang tadi saya sampaikan, ia tahu jemaat Tesalonika itu sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Ia tahu mereka sedang menghadapi pergumulan. Dan pada saat itu Timotius ada bersama dengan Paulus dan dia rela tinggal sendirian, dan dia mengirim Timotius untuk pergi kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan dan meneguhkan iman jemaat. Ayat 1 di sana dikatakan 13 ayat 1. Kami tidak tahan lagi dan mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk rela berkorban dan menguatkan orang-orang yang lemah imannya. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk rela berkorban demi menguatkan orang-orang yang lemah iman. Jadi ketika kita melihat ada seorang yang imannya sudah mulai goyah, bukan tugasnya kita, bukan kewajibannya kita untuk meninggalkan dia begitu saja. Dan bukan hanya tugasnya hamba Tuhan, bukan hanya tugasnya seorang pendeta, dan bukan hanya tugasnya seorang penginjil untuk menguatkan orang yang lemah itu. Tetapi setiap anak-anak Tuhan mempunyai kewajiban yang sama. Tapi lihat, Pak, kemudian kita berkata, wah itu kan jemaat di gereja sana, bukan di gereja sini.
Dan firman Tuhan juga berkata, dan saya ingin katakan begini, kalau jemaat yang ada di luar sana, yang kita tidak tahu bagaimana kehidupan imannya, ya memang kita nggak punya ya kita memang tidak bisa menguatkan imannya kalau dia nggak minta sama kita. Tapi kalau orang-orang yang kita kenal, yang imannya mulai goyang, yang imannya mulai lemah, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita punya kewajiban untuk menguatkan imannya kembali. Kita harus rela untuk berkorban. Rela berkorban bukan hanya, Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin ngutip, ketika berkata rela berkorban selalu kita berpikir masalah uang dan uang. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, rela berkorban apa? Rela berkorban akan waktunya mengunjungi jemaat yang lemah imannya itu. Rela berkorban untuk menghabiskan waktunya berdoa bersama-sama dengan mereka untuk menguatkan iman mereka yang mulai lemah. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang peduli. Peduli kepada sesama kita, peduli kepada sesama kita. Nah, kembali ini khotbahnya Ibu Supi. Kembali kepada menolong sesama kita. Sesama kita itu siapa? Bukan hanya anak-anak Tuhan, bukan hanya jemaat-jemaat di gereja ini, tetapi setiap manusia yang butuh kita kuatkan imannya mereka, maka kita punya tugas untuk berkorban bagi mereka. Amin. Jadi setiap kita wajib mengangkat kaki kita, melangkahkan kaki kita untuk berjalan kepada orang-orang yang sudah mulai lemah imannya dan menguatkan mereka. Jadi poin yang pertama itu adalah mari. Iman setiap anak-anak Tuhan harus kuat. Jikalau ada iman kita yang mulai lemah, maka sebagai teman-teman dalam tanda kutip seperjuangan di dalam gereja ini harus saling menguatkan. Bukan saling bergosip, bukan saling menjelek-jelekan. Dan ketika kita melihat orang ini mulai lemah imannya, kita bilang, itu gara-gara dosamu. Bukan. Itu gara-gara kelakuanmu. Bukan. Itu gara-gara kelakuan anak-anakmu. Bukan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib menguatkan dia dalam hal yang positif. Kita tidak perlu mengungkit masa lalunya. Kita tidak perlu mengungkit masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi yang kita lakukan, bagaimana kita menguatkan hidupnya dia kembali. Menguatkan imannya dia kembali. Amin. Tapi banyak saat sekarang ini, ketika ada orang datang berkonsultasi dengan seorang hamba Tuhan atau kepada sesama jemaat, yang terjadi apa? Yang dikonsultasikan, yang dibicarakan, yang seharusnya itu hanya 4 mata, tetapi bisa menyebar sampai kemana-mana. Baik itu kepada hamba Tuhan, baik itu kepada jemaat, apa yang terjadi itu menyebar kemana-mana. Sehingga mungkin gara-gara itu diambil keputusan, kalau gitu mending aku posting itu statusnya di Facebook, tambah banyak lagi yang tersebar kemana-mana. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai orang yang taat pada Tuhan, kita harus rela berkorban untuk sama-sama melakukan apa yang dilakukan, menguatkan iman sesamanya kita. Poin yang kedua, kita lihat di ayat 6 sampai yang ke-8. Ayat 6 sampai ke-8, di situ tulisnya begini. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan oleh kesyukuran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Lanjut, Bas. Saya nggak kelihatan tulisan kecil, padahal saya buat sendiri. Nanti Bas ikutin aja sampai di mana kamu jalankan.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, poin yang kedua, itu ada sukacita yang didapatkan ketika iman jemaat tetap teguh. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, sukacita yang paling besar yang dimiliki oleh mereka itu adalah bukan seberapa besar PK yang dia terima, bukan seberapa besar uang yang dia terima, tetapi sukacita paling besar yang dimiliki oleh setiap hamba-hamba Tuhan, siapapun dia, itu adalah bagaimana orang-orang yang dilayani, orang-orang yang mereka layani mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang bertumbuh. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau dikatakan wah Pak Winta itu mata duitan, selalu mengharapkan duit untuk berdoa dan segala sesuatu, salah. Kalau saya melakukan itu, saudara tegur saya. Kalau ada hamba Tuhan yang melakukan itu, kalau saudara berani tegur, ya nggak usah kalau berani, tegur aja. Mau saudara dibenci, mau saudara tidak disukai, biarkan. Karena kebenaran itu ya tetap harus disampaikan. Sukacita seorang hamba Tuhan itu adalah melihat bagaimana jemaat-jemaat itu, orang-orang yang mereka layani itu bertumbuh dan menang atas iman dan menang atas segala percobaan di dalam kehidupan mereka. Bukan uangnya saudara, bukan berapa banyak yang saudara berikan, bukan berapa banyak uang yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan yang membuat dia sukacita. Tidak. Memang hamba Tuhan juga butuh uang. Tidak bisa dipungkiri setiap kita yang masih hidup di dunia ini kita butuh uang. Tetapi sukacita paling besar itu adalah melihat bagaimana iman orang-orang yang mereka layani itu bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Dan saya melihat, kalau saudara tanya sama saya melihat bagaimana jemaat di sini bertumbuh. Tidak usah dibilang masalah jumlahnya, tapi saya ingin berbicara masalah iman. Bagaimana mereka bertumbuh. Dan itu merupakan sukacita. Yang menyedihkan adalah ketika jemaat mengalami masalah, saya tidak bisa datang mengunjungi mereka. Itu menyedihkan bagi saya. Meskipun saudara berkata, wah, Bapak nggak peduli dan segala sesuatu, bukan. Meskipun saya nggak bisa hadir, tapi pergumulannya itu ada. Kalau saudara masih ingat dulu waktu kita masih ibadah di Binjai, ada yang sedang terjadi sesuatu. Saya dan Mama dan AC Sebastian masih di Medan. Saya pakai celana pendek. Diteleponi, akhirnya kita selesai acara, saya langsung pulang ke Binjai. Saya datang melayani dengan celana pendek walaupun malu. Tapi ya, semaksimal mungkin kita bisa melayani. Karena itu sebuah kebahagiaan ketika jemaat yang dilayani itu bertumbuh dan kuat imannya. Amin. Dan bukan seharusnya, ya memang seharusnya begitu. Di sini dikatakan juga, kalau Bapak Ibu buka di Tesalonika yang kita buka ya, Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2. Oke. Nah, sebelum saya bacakan, ada juga orang-orang yang ketika diberikan nasihat oleh seorang hamba Tuhan, yang terjadi apa? Kayak benar kalinya dia itu, sok kalinya dia itu nasihat-nasihat, padahal hidupnya juga enggak tentu beres. Amin. Iya kan Ibu? Iya kan Bapak? Seperti hebat kalinya dia memberikan nasihat, padahal hidupnya juga tidak baik. Menegur-negur, padahal dia sendiri juga perlu ditegur. Dan segala sesuatu. Tapi Bapak Ibu mari, ketika seorang hamba Tuhan menegur, saya yakin dia tegur juga bukan dengan kalimat yang tensinya tinggi, yang ingin cari masalah. Tapi dia menegur juga dengan baik. Ketika dia mulai menegur, memberikan teguran,
Itu saya yakin itu juga bukan keluar dari mulutnya sendiri, bukan dari niatnya sendiri. Ingat, setiap manusia, siapapun, tidak mau cari musuh. Kalau bisa, urusanku aja sudah banyak, ngapain ngurus urusan orang lain? Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bukan begitu yang Tuhan mau. Bukan egois hanya urusan diri kita sendiri, tidak. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Seorang hamba Tuhan memberikan nasihat itu adalah dengan hati yang murni. Dan tidak ada tipu daya di dalam nasihat yang diberikan. Wah, aku berikan nasihat dengan tujuan nanti kalau nasihatnya itu benar, aku dapat imbalannya. Tidak. Seorang hamba Tuhan memberikan nasihat itu bukan nasihat yang menyesatkan dan tidak murni. Dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Ayat yang keempat, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Ini walaupun ini Paulus mengatakan tentang dirinya, tapi saya ingin mengimplementasikannya kepada kehidupan kita sekarang ini. Saya percaya begini, setiap hamba Tuhan siapapun itu, setiap anak Tuhan siapapun itu, ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam dirinya yang sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun mungkin kita tidak menyadarinya, meskipun kita merasa diri kita kotor, meskipun kita merasa diri kita itu penuh dengan dosa, meskipun kita merasa diri kita itu penuh dengan hina, tetapi Tuhan tidak melihat seperti itu. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Sehingga ketika Tuhan menitipkan teguran, ketika Tuhan menitipkan nasihat kepada kita untuk disampaikan kepada orang lain, Tuhan punya maksud tertentu. Sebaliknya, karena Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Karena Tuhan melihat kami layak, bukan karena manusia melihat kami layak. Ingat, ayo para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, nggak usah takut, karena Tuhan melihat engkau layak untuk memberikan nasihat. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini ketika melihat orang melakukan kesalahan, jangan takut untuk menegur. Ketika Tuhan berkata engkau layak untuk memberikan teguran bagi orang itu, maka tegurlah orang itu. Amin. Karena itulah kami berbicara, ingat, kalau nasihat-nasihat yang diberikan, contoh yang ini, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Meskipun nasihat yang kami berikan itu menyakiti hati orang lain, ingat, menyakiti hati orang lain karena nasihat yang diberikan itu murni yang daripada Tuhan, bukan karena kita ingin menyakiti dia dengan sengaja. Kalau nasihat itu benar daripada Tuhan untuk kita sampaikan kepada orang itu, terserah mereka. Mereka mau merasa disakiti, mereka mau merasa tertegur dan segala sesuatu, mereka tidak mau lagi berbicara pada kita, biarin. Karena Tuhan yang berkata pada kita untuk negur mereka. Kembali, teguran itu bukan untuk menyukakan hati manusia. Enggak ada yang namanya teguran itu yang menyenangkan hati manusia. Teguran akan sikap, akan perbuatan. Tapi kalau tegur selamat pagi, shalom, ya itu menyenangkan. Tapi kalau negur perbuatan orang yang salah, itu tidak menyenangkan. Dan tidak menyenangkan bagi orang yang ditegur. Saya yakin setiap kita termasuk saya, kalau ditegur orang kita benci sama orang itu, kita marah sama orang itu. Saudara jangan bohong deh. Pasti ada merasa kesal, kenapa dia tegur saya?
Apa salahku sampai dia tegur? Emang hebat kalinya dia? Tidak ada teguran yang menyenangkan. Tapi teguran yang diberikan itu adalah teguran yang pasti menyakitkan, yang pasti keras, supaya kita sadar, supaya kita bertobat, dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Ingat, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Menyukakan Tuhan, kan? Ayat yang kelima, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Ini Paulus ya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari firman Tuhan ini berkata pada kita, ketika engkau melakukan teguran, ketika engkau melayanilah dengan sepenuh hatimu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, dan bukan untuk menyenangkan kantong kita yang menegur orang itu, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan cari keuntungan. Emang ada teguran yang bisa menguntungkan? Ada. Saudara lihat di YouTube banyak itu teguran-teguran yang menyenangkan, yang membuat orang kaya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata bukan seperti itu. Dan akhirnya ke-6 berkata apa? Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Setiap hamba-hamba Tuhan sadar berapa banyak sekarang setiap hamba Tuhan, berapa banyak sekarang hamba Tuhan yang mencari pujian dari manusia, bukan pujian daripada Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan tidak pernah firman yang menyakitkan hati, tapi yang menyenangkan hati jemaat. Kalau firmannya terlalu keras, dia koreksi. Bagaimana supaya kalimat yang keluar tidak menyinggung jemaat yang ada. Saudara lihat berapa banyak hamba-hamba Tuhan, kalau saudara sering nonton YouTube, saya yakin semuanya sering nonton. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal itu hanya karena khotbah-khotbah mereka lucu dan menarik. Tapi kalau khotbahnya yang tajam, itu banyak yang ditinggalkan. Salah satu, ada seorang pendeta yang sudah tua. Dulunya hamba Tuhan ini sangat banyak penggemarnya, sangat banyak orang yang menghormatinya. Tetapi karena hari-hari ini, ketika dibandingkan firman yang dia sampaikan dengan firman dia sampaikan orang, satu firman yang selalu dia sampaikan itu seperti pisau yang selalu menyayat hati, dan satu lagi firman orang lain itu selalu yang menyenangkan hati. Akhirnya dia mulai dibenci orang. Meskipun banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari pelayanan yang dia lakukan, tapi dia mulai dibenci orang. Kenapa? Karena firman-Nya keras. Kita semua hanya punya telinga yang mau mendengar yang baik-baik saja, yang menyenangkan hati saja. Kita hanya mau mendengar pujian daripada manusia. Tapi di sini dikatakan juga tidak pernah, Paulus tidak pernah mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi jangan heran kalau saat sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya menyenangkan hati jemaat. Memang seperti firman dikatakan, memang mereka bisa untuk begitu. Bukankah Paulus juga berkata begini? Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus.
Bukankah setiap hamba-hamba Tuhan kalau dia mau, dia bisa bersikap dengan seperti orang-orang yang ada di YouTube? Ayo sini, mau dapat berkat, cium kakiku. Ayo sini, kalau ingin dapat berkat, berikan hartamu, cium tanganku, ambil sandalku dan segala sesuatu. Kan bisa. Tetapi tidak demikian. Seorang hamba Tuhan yang benar itu adalah bagaimana dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sukacita karena imannya jemaat tetap teguh. Ayat 8, 1 Timotius 13 ayat 8. Sekarang kami merasa hidup kembali, asal saja kamu tetap teguh berdiri dalam. Ayo, 1 Timotius 13 ayat yang ke-8. Di situ apa dituliskan? Sekarang kami merasa hidup kembali, asal saja kamu tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Sukacita seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan adalah melihat sesama kita mempunyai iman yang tetap teguh menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan. Amin. Ini dari ayat yang kita baca ini menggambarkan begini, bahwasannya keteguhan, pertumbuhan iman jemaat yang dilayani, iman orang-orang yang dilayani, itu menjadi kekuatan bagi seorang pemimpin rohani. Amin. Mari kita bertanya di dalam dirinya kita, apakah hidup kita menjadi sukacita bagi sesama jemaat, bagi hamba Tuhan, bagi Tuhan? Apakah kita tetap berdiri teguh ketika kita menghadapi tekanan di dalam kehidupannya kita? Mari kita bertanya seperti itu. Dan yang terakhir, ayat 9 sampai 13, saudara bisa baca di situ. Kemudian Paulus menutup dengan doa. Ia bersyukur, tetapi juga terus berdoa agar bisa kembali bertemu dengan mereka. Bertemu dengan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Ayat 12, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kasih seorang terhadap yang lain. Ayat 13, kiranya ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan iman dari orang yang kita layani itu memberikan sukacita bagi kita. Amin. Pertumbuhan iman dari orang-orang yang kita layani itu memberikan kita sukacita. Bukan pertumbuhan PK yang kau berikan pada setiap hamba Tuhan membuat hamba Tuhan sukacita. Tidak. Tapi pertumbuhan iman dari setiap orang-orang yang dilayani itu memberikan sukacita bagi orang yang memberitakan, bagi seorang hamba Tuhan. Jadi, tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, kita juga mempunyai kewajiban. Kewajiban kita itu apa? Kita dipanggil untuk mendoakan jemaat secara tulus. Ingat, saya rasa Bu Diana pernah mengalami waktu itu. Bu Diana waktu itu sudah bersama dengan kami. Ada seorang yang dulu bergabung dengan kita. Ketika ada orang yang butuh pelayanan, kebetulan saya tugaskan pada dia untuk mendoakan orang tersebut. Pertanyaannya, Pak, berapa yang kita minta sama mereka? Saya nggak tahu Ibu Diana ada nggak? Dia tanya, kalau ingin mendoakan dia, saya dapat berapa? Saya bilang sama orang itu, loh, Bu, ya keceplosan. Saya minta sama orang itu, kita datang mendoakan orang yang sedang butuh didoakan, bukan
bukan mencari berapa uang yang kita terima. Iya Pak, kesana kan butuh uang, butuh bensin. Iya saya tahu, butuh uang, butuh bensin. Tapi jangan minta sama orang yang kita doakan. Kalau dia berikan syukur, kalau nggak diberikan ya udah, nggak mau saya Pak, kalau nggak ada ongkosnya. Ini nggak jadi pergi dia. Jadi Bapak Ibu, kita datang mendoakan jemaat dengan tulus. Sorry ya. Terakhir ketika apa ya Ki ya? Apa ya Kiki atau ada keluarga lain yang meninggal, saya dari Binjai datang ke sini, kita melayani bersama-sama. Saya pernah tanya nggak? Ayo bendahara itu. Saya pernah tanya saya bilang sama bendahara nggak? Tolong bayarkan uang minyakku dari Binjai sampai sini. Pernah saya minta. Bahkan dulu ada hamba Tuhan yang kita bersama dengan kita juga begitu. Sudah kita berikan semua fasilitas. Ban motor ketika di sub layanan, ban motornya bocor, uang tambal yang hanya 10-an ribu, minta sama kita untuk diganti. Sini firman Tuhan berkata apa? Datanglah kita mendoakan jemaat secara tulus. Bukan karena berapa yang kita terima. Bukan berapa kita dibayar. Kita doakan jemaat secara tulus supaya mereka mendapatkan kasih yang murni yang daripada Tuhan, menuntun mereka dalam hidup yang kudus. Itu tugasnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tadi saya sampaikan itu hanya pelayan Tuhan. Jemaat juga begitu. Tolong, ketika ada di antara kita yang sakit, yang butuh didoakan, yang butuh dikuatkan, saudara tahu, saudara datang ke situ, jangan tanya berapa nanti dia mau kasih aku selesai doa. Saudara, Bapak Ibu semuanya, kita ini namanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bukan dukun. Bukan dukun. Bukan tukang ramal. Dan karena tukang ramal dan dukun, saya katakan lagi, jangan datang cari hamba Tuhan, tanya, Pak, tolong doakan, minggu hari togel nanti buka nomor berapa? Emang siapa saudara gitu loh? Siapa kita? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ada dua hal yang dari kitab yang kita baca ini, sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan, adalah sebuah sukacita bagi setiap sebuah sukacita bagi hamba Tuhan melihat jemaat-jemaat itu bertumbuh di dalam imannya. Amin. Ingat, bukan uangnya saudara yang membuat hamba Tuhan menjadi sukacita, tapi pertumbuhan iman. Yang kedua, bagi hamba-hamba Tuhan, bukan seberapa banyak diberikan padamu untuk melayani, tapi seberapa mau engkau meringankan kaki melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendoakan jemaat dengan tulus. Amin. Terserah jemaat mau terima doanya atau enggak. Amin. Kan kemarin saya sudah pernah bilang, almarhum temannya kita, ketika dia berdoa, selesai berdoa, orang yang didoakan marah sama saya. Kenapa dia berdoa begini? Kenapa dia berdoa menyinggung begini dan begitu? Lah, Bapak Ibu, saya yakin satu hal. Ketika Tuhan menuntun kita di dalam doa, kita nggak tahu apa yang kita doakan. Kita nggak tahu doanya kita itu. Inilah Bapak Ibu, saya percaya satu hal, tidak ada yang namanya doa itu untuk mencelakakan orang. Amin. Tidak ada. Pernah nggak Bapak Ibu berdoa? Sorry Niko ya, kita berdoa. Niko, mudah-mudahan Niko dalam waktu 2 hari sakit. Pernah nggak kita doa begitu? Sorry ya, mudah-mudahan Yepta tidak naik kelas. Nggak ada doa yang begitu. Tapi selalu yang keluar dari mulutnya kita itu adalah doa yang baik.
kalimat-kalimat yang baik, yang memberikan kekuatan. Ingat, tidak ada doa yang buruk. Amin. Dan tolong ingat lagi, karena tadi saya katakan tidak ada doa yang buruk. Jangan membuat doa dengan sengaja, membuat doa dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati orang yang didoakan. Tadi firman Tuhan sudah berkata apa? Jangan menyenangkan hati orang, tapi senangkan hati Tuhan. Kalau di dalam doamu menjadi teguran, ya lakukan. Kalau saudara melihat ada hal yang salah, tegur. Kalau dia minta, sebelum dia ngaku salah, saudara tahu dia salah, dia datang, Pak tolong doakan saya, tegur dia di dalam doa. Kalau Tuhan berkata tegur. Jangan buat kalimat yang bagus-bagus. Makanya saya selalu pesan, doa itu gak perlu panjang-panjang. Doa itu gak perlu bertele-tele. Bukan menara tele yang di Samosir, bukan. Jangan bertele-tele. Singkat, padat, selesai. Enggak usah diatur kalimatnya. Enggak usah karena saudara, wah ini doa berbicara dengan Tuhan, harus hormati Tuhan. Saudara karang dengan kalimat yang bagus. Bapak, saya minta tolong. Padahal selama ini kita berkata, Bapak aku minta tolong. Udah selesai, emang kenapa harus ganti jadi saya? Karena kita takut kalimatnya kita menyinggung Tuhan. Yang seharusnya lebih saudara takutkan bukan kalimat kita yang menyinggung hati Tuhan, tapi bagaimana hidupnya kita menyinggung hatinya Tuhan. Amin. Jadi mari sebagai jemaat ingat, iman, pertumbuhan iman itu menjadi kesukaan yang besar, bukan hanya bagi hamba Tuhan, bukan hanya bagi pelayan-pelayan Tuhan, tapi menjadi kesukaan yang besar bagi Tuhan. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan ingat, layani Tuhan dengan tulus, bukan karena uang. Amin. Bukan karena uang. Jangan mengharapkan uang. Kalau mau kaya, jangan jadi hamba Tuhan. Ya kan sama seperti yang dulu yang ada di tempat pelayanan kita waktu di Binjai. Saya melayani di gereja ini sudah puluhan tahun. Saya nggak dapat apa-apa. Lah, kalau mau dapat apa-apa, bukan jadi hamba Tuhan. Jadilah orang yang bekerja, jadi manajer, jadi apa, carilah uang di situ. Kalau mau cari uang, nah ini kesalahan fatal. Banyak orang-orang sekolah teologi dengan harapan untuk bisa menjadi pendeta. Oke deh, sampai di situ masih oke. Yang jadi masalah, banyak orang-orang sekolah teologi karena tidak diterima di universitas lain. Amin. Mau masuk manajemen nggak masuk, ujung-ujungnya semua tes sana sini nggak masuk, udahlah sekolah teologi aja. Mau jadi dokter, mau sekolah kedokteran nggak masuk, udahlah sekolah teologi aja lah. Lama-lama pemikiran mereka bagaimana menjadi hamba Tuhan untuk mendapatkan uang. Sorry. Kalau menjadi hamba Tuhan untuk dapat uang, salah tempat. Tapi kalau jadi hamba Tuhan untuk menderita, selamat datang. Ya, amin. Jadi itu Bapak Ibu ya, dua hal. Mana Bas penutupnya? Yang terakhir aja Bas. Udah sampai mana nih? Yang terakhir itu apa? Ayo. Tetap teguh di dalam Tuhan. Ini kalimat yang Paulus sampaikan di 1 Tesalonika 13 tadi. Sekarang kami merasa hidup kembali, asal saja kamu tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Semua yang ditulis oleh Paulus di 1 Timotius 13 ayat 1 sampai 13 tadi
Kesimpulannya pada ayat ini, sekarang kami merasa hidup kembali. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Amin. Naomi yang merantau, meskipun dia di sana dia beribadah, itu sudah jadi kesukaan. Saya nggak tahu orang tuanya suka cita atau tidak. Bagi saya, ya dia merantau tapi di sana dia masih beribadah, ya sukacita. Yang tidak menjadi sukacita umpamanya Naomi udah sampai di situ, dia nggak ibadah. Sorry, kok nggak salah melayani juga di situ Naomi? Belum, tidak beribadah dan tidak melayani. Sorry, tidak beribadah, ini kan biasa. Dan kemudian pas saya jalan-jalan sama si Bas umpamanya ke Jogja, ketemu Naomi lagi di diskotik. Loh, Naomi kenapa di diskotik? Kemudian Naomi merasa bersalah. Kalau saya sama si Bas ketemu umpamanya, ketemu kamu di Jogja dan ketemunya di diskotik, kamu jangan merasa bersalah Naomi. Salahkan saya juga, kenapa saya sama si Bas di diskotik juga? Ya kan, orang kita ketemunya di diskotik, berarti saya sama Bas ke sana juga. Oke Naomi. Jadi itu kesukaan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, satu hal saya ingin sampaikan, jangan pernah takut. Nah ini ada yang takut untuk cari hamba Tuhan, untuk didoakan. Kenapa? Nanti saya nggak sanggup bayar. Bukan itu. Saudara kalau butuh doa, sampaikan saja, telepon saja. Ya kan? Kalau butuh doa, sampaikan. Kalau butuh dikunjungi, ya sampaikan. Nggak usah takut, nanti datang, transportnya mau bayar berapa, mau siapkan makanan apa, nggak usah. Ya, paling siapkan babi 1 ekor. Ya nggak usah mikir sampai mana-mana. Jadi mari, bukan hanya hamba Tuhan, sebagai jemaat juga kita saling mendoakan. Amin. Kalau kita melihat ada jemaat yang imannya mulai goyah, ayo datang doakan. Kita datang ke rumahnya, ngapain kau datang? Saya mau doain karena imannya Bapak, Ibu atau imannya kamu sudah mulai goyah. Sok pintar. Dari mana kau tahu? Imanku mulai goyah. Nah, kalau begitu jawabannya apa? Karena aku sudah jadi ahli nujum. Karena aku sudah jadi dukun, tahu apa yang terjadi ya. Kalau begitu datang, enggak. Tuhan sampaikan saya untuk doa. Ya udah doa, mau diterima, doa, mau kita diterima atau enggak, udah datang doakan. Mau disuruh masuk, syukur, enggak disuruh masuk, berdiri di depan pintu. Enggak boleh di depan pintu, di pinggir jalan, doakan di pinggir jalan. Iya kan? Saya percaya kalau Tuhan sudah suruh datang, kita datang, pasti akan ada yang ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.